Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anandika Khairunisha Putri dari program studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 25011103423. Adanya video ini dengan alasan sebagai ujian akhir semester dari mata kuliah literasi digital. Nah, kira-kira apa aja sih yang saya dapatkan dari satu semester berada di kelas literasi digital ini? Yang pertama, perkembangan teknologi. Jadi, perkembangan teknologi itu mempermudah komunikasi, transaksi, dan akses informasi. Tentunya dengan adanya perkembangan teknologi ini juga ada dampak buruknya, seperti ada risiko penyalahgunaan data, penyebaran hoax, cyberbullying, hingga penipuan online yang terus meningkat. Tapi tenang aja, karena UU ITE juga mengatur kewajiban dan hak pengguna teknologi di Indonesia. Lalu materi kedua, ini materi yang sangat saya sukai, yaitu penggunaan Mendeley. Jadi Mendeley itu adalah program komputer dan web yang dikembangkan Elsevier untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian. Jadi Mendeley ini sangat membantu dan mempermudah saya dalam pengerjaan makalah, karena tuh bisa langsung bikin daftar isi kalau udah masukin jurnal yang akan digunakan di dalam makalah tersebut. Jadi daftar isinya udah langsung plok gitu, jadi saya suka banget. Lalu yang ketiga adalah penggunaan Turnitin untuk mencegah plagiarisme. Jadi di website Turnitin ini kita tuh bisa masukin karya tulis kita ke dalam web tersebut dan bisa dicek seberapa besar plagiarisme yang ada di dalam makalah tersebut. Sejauh ini saya belum pernah coba, tapi mungkin saya akan coba. Selanjutnya yaitu LinkedIn. Ini adalah aplikasi yang membuat saya membangun citra saya yang mungkin akan terpakai atau akan digunakan di masa yang akan datang. Saya bisa posting di situ sebagai bentuk pamer saya terhadap teman-teman saya yang ada di LinkedIn. Kalau misalnya saya lagi lakukan ini nih, saya lagi lakukan ini nih, seperti itu. Juga kata bapak sih bisa nyari-nyari tugas di situ, tapi saya belum pernah. Yang kelima, kolaborasi di era digital. Jadi ini tuh pakai Google Slides ya, bapak waktu itu ajarkan pakai Google Slides. Jadi itu pakai Google Slides itu kan online, jadi itu real time editing, nggak perlu ketemu buat bikin PPT-nya. Jadi mempermudah banget, dan waktu itu juga ada tugas, dan saya rasa dan ternyata ada tugas kelompok yang nggak harus ketemu dan udah jadi. Selain itu, ini juga bikin komunikasi itu jadi lebih cepat, hemat waktu, hemat biaya juga, seperti itu. Kalau untuk tantangannya sih paling jaringan ya, karena nggak semua orang punya jaringan yang baik. Lalu juga perlu latihan, perlu adaptasi terhadap penggunaan Google Slides ini. Selanjutnya ada Google yang lain seperti Google Form atau Google Notes yang sampai saat ini saya gunakan. Google Notes karena paling maksudnya paling berguna bagi saya, karena saya bisa nyimpan notes kecil di situ. Juga hanya bisa di satu device, karena kalau akun Google-nya udah tersambung di device lain juga pasti ada notes itu. Lalu yang terakhir, presentasi yang menarik. Ini tuh materi yang sebenarnya saya agak sulit lakukan, karena materi ini tuh tugasnya tuh video. Saya tuh kurang suka bikin video, saya sukanya di real life. Jadi ini tuh kegiatan ini tuh bertujuan untuk menyampaikan informasi, bertujuan agar audiens tuh memahami, meyakini, dan percaya akan apa yang kita sampaikan. Dan juga untuk presentasi yang menarik ini banyak faktor yang buat presentasi kita tuh bisa jadi menarik. Yang pertama ada tahapannya. Tahapannya tuh harus terstruktur, dari persiapannya, perancangannya, juga penyusunan slides-nya kayak visualisasi idenya, lalu ada pembukaan, terus ada isi, ada penutup juga. Jadi juga ada beberapa kesalahan di presentasi yang bikin kurang menarik. Yang pertama, teks itu terlalu banyak di slides. Terus yang kedua, terlalu banyak desainnya tuh terlalu rame dan bikin kurang fokus sama materi yang disampaikan, tapi malah fokus ke desainnya, kan malah monoton aja. Jadi di situ nggak tertarik dengan presentasi yang sedang kita sampaikan. Sekiranya segitu materi yang saya ingat dan materi yang sangat saya sukai, dan materi yang sampai saat ini ada beberapa yang saya gunakan dalam kehidupan saya dan sangat bermakna bagi saya di kehidupan perkuliahan ini. Terima kasih Bapak sudah membimbing saya selama 1 semester ini.
Semoga bisa bertemu lagi di lain kesempatan dan juga bisa bertemu teman-teman yang lain di lain kesempatan. Hidup sekian tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih.